Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang peralatan proses. Beberapa kelompok peralatan proses. Yang pertama, kelompok A itu biasanya fasilitas alat bantu, merupakan peralatan yang banyak digunakan dalam unit alat bantu pabrik atau pada bagian utilitas. Untuk satu satuan unit tidak berarti hanya terdiri dari satu alat, akan tetapi dapat terdiri dari beberapa alat. Contohnya dalam sistem utilitas. Nah, di sini ada blower masuk ke dalam unit udara, nah akan menghasilkan udara kering yang bertekanan. Ada juga dalam sistem utilitas, ada bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam sistem pembangkit listrik, nah akan menghasilkan tenaga listrik. Ada pula dalam sistem pengolahan air. Nah, di sini ada air limbah masuk ke dalam unit pengolahan air limbah, maka akan dihasilkan air olahan dan lumpur. Nah, itu beberapa sistem utilitas. Kelompok B, peralatan gas padatan. Merupakan peralatan yang melakukan satuan operasi yang berhubungan dengan bahan padat dan gas, seperti pengeringan padatan biji-bijian dengan menggunakan media udara pemanas kering. Kita lihat di sini. Ini gambar tunnel. Di tunnel itu seperti selongsong ya. Di sini jadi ini ada tunnel ya sebagai media pengering. Di sini ada biji-bijian yang basah, kemudian masuk ke dalam tunnel. Nah, di sini ada fan keluaran ya. Nah, di sini ada uap untuk keluar, kemudian dia akan menghasilkan biji-bijian kering. Kemudian di sini untuk rotari, bentuknya seperti ini, biji-bijian yang masuk di sini melewati media pengering akan menghasilkan biji-bijian kering. Sama, cuma bentuknya yang beda antara tunnel dan rotari. Kelompok C, crusher, mill, dan grinder. Pada dasarnya merupakan peralatan yang digunakan untuk memperkecil ukuran dari bahan fase padat. Ada penggiling bola atau ball mill, yaitu proses memperkecil ukuran dari bahan padatan dengan menggunakan bola dan tangki dalam keadaan berputar. Jadi ada umpan yang masuk di sini dalam ukuran besar, masuk ke dalam ball mill. Nah, di dalam ball mill ini akan terjadi proses pengukuran, perubahan pengukuran. Nah, di sini akan keluar produk ukuran yang kecil. Kemudian ada penghancur atau roll crusher. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, bahan padatan yang akan dihancurkan masuk di antara gulungan yang berputar. Jadi ukurannya ini akan berubah. Ada palu penghancur, hammer crusher. Ya, jadi hammer crusher, bahan yang dihancurkan dengan menggunakan palu hammer yang berputar. Jadi ini sistemnya dia akan berputar. Kelompok D untuk tangki proses atau proses vessel. Merupakan peralatan untuk memisahkan atau proses pemurnian yang banyak digunakan dalam industri kimia. Di sini ada menara piringan atau tray column. Di sini ada umpan yang masuk atau bahan baku yang masuk, kemudian masuk ke menara ini. Nah, di dalam setelah mengalami proses maka akan keluar, yang keluar ke atas itu merupakan gas yang bersih dan yang di bawah itu adalah air yang kotor. Di sini ada menara isian atau packer tower. Jadi di sini ada isiannya ya, di sini ada isian. Jadi umpan masuk, kemudian mengalami proses di dalam packer tower, sama menghasilkan gas yang bersih dan mengeluarkan air yang kotor. Ada menara semprot atau spray tower. Di sini dia menggunakan spray air. Jadi ada gas kotor yang masuk, kemudian
disemprotkan dengan air, akan keluarlah gas bersih dan yang keluar di bawah itu adalah air kotor. Kemudian ada menara gelembung atau bubble tower. Sama kebalikan daripada spray tower, ya. Kemudian ada gas yang masuk dengan adanya gelembung menggunakan air yang masuk di sini akan menghasilkan gas bersih dan mengeluarkan air kotor. Destilasi kilat atau flash distillation atau KO Carnot out drum. Jadi sistemnya seperti ini, umpan yang masuk, yang ke atas adalah uap dan yang ke bawah adalah cairan. Kelompok E, alat penukar panas. Nah, di alat penukar panas ini ada fluida proses pada sisi tabung dan ada fluida proses pada sisi selongsong. Jadi ini adalah jadi umpan masuk ke dalam, ya. Di sini simbol alat penukar panas tabung selongsong, aliran lawan arah, cell tube, heat exchanger, counter current. Di sini ada juga simbol alat penukar panas tabung selongsong aliran searah, aliran paralel, atau cell tube, heat exchanger, co-current, parallel flow. Sini kita lihat, ini merupakan alat penukar panas tipe tabung selongsong. Dengan untuk yang bagian A ini adalah aliran 1,1 cell and tube. Kenapa 1,1? Dia mengalami aliran yang sama 1,1. Jadi di aliran yang masuk, aliran fluida yang masuk itu searah. Dan ada aliran kalor yang masuk dari atas. Kemudian untuk aliran kedua bisa dinamakan dengan aliran 1,2 cell and tube. Yaitu aliran fluida yang masuk, kemudian akan keluar aliran fluida dingin. Ini pendidih ulang atau biasa dikenal dengan reboiler atau kettle. Di sini ada media pemanas, umpan cair yang masuk, kemudian melewati dengan adanya media pemanas akan menghasilkan uap dan mengeluarkan produk cairan. Kemudian yang kelompok F adalah alat penyimpanan. Ini penampung gas, gas holder. Ada tangki penyimpanan dengan atap tetap atau fixed roof berbentuk konikal. Ada tangki penyimpan dengan atap mengapung atau floating roof. Penyimpanan pada lapangan atau daerah terbuka, open yard. Ada tangki silinder tegak bertekanan. Ada tangki silinder datar bertekanan. Sedangkan untuk kelompok G, pemindah gas atau gas mover. Ada input, output. Ini adalah jenis blower, sentrifugal. Kemudian yang kedua ini adalah fan jenis axial fan. Kemudian ini adalah kompresor. Jadi gambarnya seperti ini, kompresor. Kemudian kelompok H itu ada pemisah atau separator. Seperti ini, bentuknya siklon. Yang ini adalah sentrifuge. Ini adalah decanter. Sedangkan untuk J atau conveyor, ada bucket elevator, ada conveyor jenis tabuk atau bell conveyor, ada conveyor ulir atau screw conveyor. Sedangkan kelompok L, pompa, unit udara airplane,
rotary pump, positive displacement, pompa aliran aksial, axial flow pump. Kemudian untuk reaktor air tangki berpengaduk atau continuous stirred tank reactor, atau biasa disingkat dengan RTAB. Kemudian ada reaktor berpengaduk tumpak atau batch reactor, reaktor isian tetap fixed bed reactor, reaktor isian fluidisasi atau fluidized bed reactor. Kita masuk ke dalam aturan dalam sistem pemberian nomor pada diagram alir proses. Yang pertama, tiap alat dimulai dari huruf yang merupakan kode kelompok dari peralatan. Misalkan Q 110, kelompok furnace dan proses pemanasan. H118, kelompok separator, dalam hal ini peralatannya adalah bag filter sebagai alat penyaring udara. Nomor 2, nomor pada setiap lokasi atau area proses dimulai dari 100, 200, 300, dan seterusnya. Digit pertama menunjukkan lokasi area dari alat proses tersebut. Jadi, peralatan di atas Q1110 dan H118 berada pada lokasi yang sama, yaitu pada lokasi pertama. Kemudian yang ketiga, nomor dari bagian peralatan proses utama dimulai dari angka 1 pada digit kedua. Jadi 110, 120, 130, dan seterusnya. Jadi pada unit boiler yang berada di dalam garis putus-putus, yaitu dengan kode P101, di dalamnya terdiri dari peralatan F114, L115, Q1110, G117, dan seterusnya. Next, nomor bagian pendukung dari suatu alat dibedakan pada digit ketiga. Sebagaimana pada peralatan Q110, di dalam bagian dari alat tersebut terdapat dua alat pendukung, yaitu E111 dan E112. Yang keduanya berada di dalam alat Q1110 sebagai pemanas. Nomor 5, pada bagian bawah dari diagram alir proses, biasanya membuat tabel neraca bahan dari sistem tersebut. Misal, di sini ada komponen. Jadi ini merupakan tabel dari flowsheet dalam suatu industri. Di sini ada komponen. Komponen itu baik itu terdiri dari bahan baku, produk samping, ataupun produk utama. Misalkan di sini ada N2 dengan berat molekul 28. Kemudian di sini adalah arus daripada flowsheet yang ada. Nah, misalkan di arus kelima itu ada udara, dan di arus keenam ada alir umpan boiler, di arus ketujuh adalah produk steam. Nah, ini adalah berat dari masing-masing yang ada setiap alur tersebut. Nah, inilah contoh dari tabel diagram alir proses. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.